Halo sedulur semuanya, berjumpa kembali ya di channelnya Lilik Wiji tentunya. Oke, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai persyaratan dan juga kisi-kisi ujian perangkat desa untuk wilayah Kabupaten Sidoarjo ya. Nah, untuk pembahasannya ini kita ambil dari Perbub nomor 55 tahun 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Oke, kita langsung cari saja ya untuk persyaratan untuk warga Kabupaten Sidoarjo apa saja. Kita cek dulu ya untuk yang persyaratannya dulu. Nah, ini untuk penjaringan ya. Persyaratan calon perangkat desa terdiri dari persyaratan umum dan khusus ya. Jadi untuk wilayah Sidoarjo itu ada dua persyaratan, yaitu persyaratan umum dan juga persyaratan khusus. Saya persyaratkan dulu. Nah, untuk persyaratan umumnya bisa dibaca teman-teman. Yang A itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua setia kepada Pancasila. Ini sepertinya seluruh wilayah sama ya, seluruh Indonesia. Berpendidikan paling rendah itu SMU ya atau SMA yang sederajat. Usianya itu minimal 20 tahun sampai dengan 42 tahun. Jadi yang masih 19 lebih ya itu belum bisa mendaftar perangkat desa ya. Harus minimal itu 20 tahun. Dan maksimal itu 42 tahun. Jadi ketika masih umur 41 masih bisa mendaftar ya. Kemudian terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa kurang lebih 1 tahun ya sebelum pendaftaran. Kemudian bebas narkoba dan tidak dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun. Jadi ini mungkin maksudnya kalau sudah pernah di penjara 5 tahun itu nggak boleh mungkin ya. Kemudian persyaratan khusus nih. Persyaratan khusus bagaimana dimaksud pada ayat 3 sebagai berikutnya. Calon sekdes, kaur, kasih, dan unsur taf wajib bertempat tinggal di wilayah desa. Nah, ini berarti untuk wilayah Sidoarjo ya. Itu nanti untuk calon perangkatnya itu wajib bertempat tinggal di wilayah desa ya. Misal kalian dari luar wilayah Sidoarjo mungkin mendaftar di situ dan nanti di situ jadi berarti siap-siap saja nanti harus bertempat tinggal di wilayah desa. Kemudian calon kepala dusun wajib bertempat tinggal di dusun wilayahnya. Tidak mempunyai hubungan darah dengan kepala desa sampai derajat pertama ke atas orang tua dan ke samping saudara kandung. Nah, itu untuk persyaratan-persyaratannya ya. Kemudian ini persyaratan administrasinya ya. Buat teman-teman yang di Sidoarjo bisa dipersiapkan dulu sebelum ujian ya. Yang pertama, surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup. Nah, ini dibuat oleh orang yang bersangkutan ya. Jadi mungkin ini membuat sendiri ya. Kemudian B, surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila. Kalau kemarin saya sih itu sudah ada format dari panitia ya. Nah, nanti teman-teman tinggal ikuti saja dari panitia itu menyediakan atau disuruh membuat sendiri gitu. Kemudian ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai ijazah terakhir. Nah, ini ya buat teman-teman yang ijazahnya mungkin keteriwal ya atau nggak tahu di mana, bisa dikumpulkan mulai dari sekarang. Nah, karena yang dipakai itu bukan ijazah terakhir aja ya, tapi dari SD, SMP, SMA, dan juga yang S1 juga. Kemudian akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang. Berarti dari Capil ya, ada legalisir dari Capil. Kemudian surat keterangan sehat dari Puskesmas atau RSUD. Surat keterangan bebas narkoba dibuktikan dengan surat keterangan dari Puskesmas atau RSUD. Ini biasanya satu paket ya untuk surat keterangan sehat dan surat keterangan bebas narkoba. Biasanya satu paket di RSUD ya. Kalau di Puskesmas kemungkinan belum ada untuk surat keterangan bebas narkoba. Kemudian
Surat permohonan menjadi perangkat desa yang dibuat oleh bersangkutan di atas kertas bermateri cukup. Surat pernyataan sanggup berbuat baik, surat pernyataan tidak menjalani pidana, kemudian tidak sedang berstatus tersangka dan tidak sedang dicabut hak pilihnya. Kemudian fotokopi KTP dan surat keterangan tempat tinggal paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran dari RT atau RW. Nah, ini berarti buat warga Sidoarjo ini harus warga situ ya. Nah, ini ada surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 tahun di wilayah tersebut, berarti harus wilayah tersebut. Ya, kalau di sini kan misal dari kecamatan lain daftar ke sini itu bisa, boleh ya. Kemudian pas foto berwarna 4x6 10 lembar. Surat izin tertulis pejabat berwenang bagi anggota PPD ya. Ya, ini untuk persyaratan administrasinya ya, dan persyaratan umum dan khususnya tadi sudah kita baca ya. Kemudian untuk ini kita cari soal-soal ya, atau kisi-kisi yang diujikan itu apa saja. Nah, ini dia ketemu. Seleksi sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat 1 berbasis komputer. Nah, berarti di Sidoarjo untuk seleksinya itu berbasis komputer, jadi menggunakan komputer ya. Jadi kalau di sini itu masih manual menggunakan kertas. Jadi kita masih nyilang-nyilang gitu. Masih nyilang-nyilang dan koreksinya juga masih panitia memang yang mengkoreksi. Makanya kalau di sini masih ada permainan-permainan yang ya biasalah di desa memang seperti itu ya. Nah, di sini seleksi melalui komputer sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari 4 jenis tes. Nah, ini perhatikan teman-teman untuk wilayah Sidoarjo ya. Ada 4 jenis tes. Yang pertama, tes wawasan kebangsaan atau TWK. TWK ini biasanya meliputi Undang-Undang Dasar 45 dan sejarahnya, kemudian Pancasila juga ya. Kemudian tes intelijensi umum. Nah, ini saya belum tahu nih. Teman-teman yang mau ujian, saya mohon untuk bisa bersilaturahmi ke perangkat desa yang sudah jadi ya, atau ada saudaranya mungkin yang sudah jadi perangkat desa, teman-teman tanya saja ya untuk tes intelijensi umum itu seperti apa ya untuk perangkat desa ya. Mungkin nanti itu beda dengan yang PNS gitu. Kemudian tes karakteristik pribadi, saya juga masih belum tahu ini untuk tes karakteristik pribadinya seperti apa. Dan tes kompetensi bidang untuk TKB, mungkin ini undang-undang desa ya, seputar undang-undang desa dan peraturan pelaksanaannya atau PP-nya. Nah, jadi ini ya teman-teman poin-poin untuk kisi-kisi seleksi perangkat desa di Kabupaten Sidoarjo. Selain belajar dari sini, teman-teman saya harapkan untuk bisa main ke tempat perangkat desa yang sudah jadi ya, nanti sharing-sharing atau bahkan minta materi yang sudah pernah dipelajari ya. Materi-materinya minta aja ya, jadi nggak usah malu-malu gitu. Kalau saya seperti itu memang saya jadi karena kita butuh ya, yang penting kita sopan datang, sampaikan keperluannya apa saja, seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti tahu lebih awal. Jadi mungkin teman-teman yang lain nggak silaturahmi, nggak tahu mekanismenya, kita yang silaturahmi, kita yang saring-saring dengan perangkat desa yang sudah jadi itu nanti bisa tahu lebih dulu ya. Nah, jadi teknisnya itu nanti akan lebih tahu. Ditetapkan di Sidoarjo pada 26 September 2016, Bupati Sidoarjo tanda tangan Saifulillah. Nah, ini untuk Perbup tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Kabupaten Sidoarjo. Jadi seperti itu ya teman-teman, buat yang mau minta sovelnya atau order sovelnya. Jadi teman-teman sudah tahu dulu ini yang dibutuhkan apa saja, karena yang saya sediakan untuk sovelnya itu umum ya, materi umumnya, jadi seperti UU Desa, Bahasa Indonesia, kemudian Undang-Undang 45, Pancasila. Jadi seperti itu yang saya sediakan, seperti itu ya. Jadi buat teman-teman yang mau order softwarenya silakan dibuka dulu
atau cek dulu kisi-kisi yang mau diujikan. Atau juga teman-teman mau request untuk kisi-kisi ya apa yang mau saya cekin ya, mau saya cek, teman-teman bisa request saja di kolom komentar. Nanti saya coba cari tahu dan saya share ke teman-teman semuanya. Oke, mungkin seperti itu dulu ya, sebagai selingan biar kita nggak hanya belajar tapi harus tahu mekanisme ujian perangkat desanya ya. Oke, mungkin seperti itu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat ya, terutama atau khususnya untuk teman-teman dari Kabupaten Sidoarjo. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.